forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi. Dan sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. I may interrupt. If I may interrupt, I just would like to say that we are fully on board with your suggestions. We'll do our best with our agencies and country teams to fully support your perspective and in our global advocacy with governments to do exactly what you ask us to do in relation to your own governments. Thank you very much. Truly appreciate. Well, Governor Bas Sweden, you've already influenced the United Nations with 2 minutes. Imagine if you had 4 minutes. Artinya apa? Ya memang kita harus menggunakan itu. Ini bukan antar pribadi. Jadi saya ingin garis bawahi, ini bukan ngopi bareng ditunjukin data. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting, dan transparansi itu diwujudkan, bukan dalam bentuk kata-kata. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur semalam saya hadir di debat dan tim debatnya keren ya. Saya cuma menyemangati aja. Mas, bismillah, tawakal, jalan terus. Termasuk ketika Pak Prabowo berkali-kali saya sama Pak Ganjar, saya bilang, Mas, udah keren itu. Yang incumbent antum, duanya challenger, udah bagus itu. Gitu kan. Bang, kalau lihat sekilas ada beberapa video pendek yang abang dimunculkan juga di Twitter, itu tampak Pak Anies sedang menerima kertas yang cukup tebal. Itu apa isinya, Bang? Kan ada 6 ya, ada globalisasi, ada politik luar negeri, ada geopolitik, ada pertahanan. Nah, itu item-item yang layak diangkat ya. Dan Mas Anies angkat dengan sangat proporsional. Yang Mas Anies bilang, ya waktu 2 menit cukup, waktu 1 menit cukup. Ketika kita memang bisa meringkas pikiran dengan kata-kata yang tepat. Jadi kalau ada yang minta waktu lebih banyak, lebih panjang, justru kebuang waktunya, tidak dapat. Ada kaidah gini, Kang. Kalau disuruh bicara 2 jam, cukup persiapan 2 hari. Kalau bicara 20 menit, persiapannya 2 minggu. Tapi kalau bicara 2 menit, persiapannya 2 bulan. Nah, Mas Anies punya keterampilan itu, gitu. Bersyukur. Begitu, Kang. Oke. Baik, jadi saya ingin bertanya, Bang, kira-kira dalam pandangan Abang, keberhasilan Pak Anies semalam itu betul-betul dominasinya ini ya, proporsinya apa lebih banyak memang karena seorang sosok Anies yang terbiasa dalam situasi debat, dalam situasi tekanan, dan dengan berbagai pengalaman yang sudah dilakukannya. Jadi apa yang disampaikan memang bersenyawa dengan sejarah beliau, ataukah lebih banyak peran dari tim debatnya Timnas Amin yang mungkin lebih dari 2, 3, 4, 5 orang itu, Bang? Keduanya, Kang. Tim debatnya keren, anak-anak muda tuh kan. Dan Mas Aniesnya open mind. Kalau dikasih masukan, siap itu. Walaupun dia suka tanya. Kemarin itu kita bincang tentang tukin dan pertahanan. 80%. Sementara Kementerian Keuangan 100%. Berarti ada yang salah ini. Tidak diurus gitu kan. Nah, seperti apa ini faktanya? Coba dicek lagi. Nah, kita cek saat itu tuh. Kebetulan saya di Komisi 2 agak sedikit ngerti urusan Kementerian Pan-RB itu kan ya. Ya. Dan menarik juga ketika melihat profil atau kepribadian yang muncul dalam debat tadi. Konon katanya menurut sudut pandang psikologi bahwa karakter asli seseorang itu akan muncul dalam kondisi
penuh spontanitas atau bahkan penuh keterdesakan. Dan kita melihat bagaimana Pak Anies bahkan ketika disebut sebagai orang yang tidak mengerti, sebagai orang ditunjuk-tunjuk sebagai orang yang culas atau apalah ya yang kita dengar dari 02 tetap saja tersenyum. Sebaliknya ada juga paslon capres yang emosinya nampak meledak lagi gitu. Bahkan ada beberapa yang tolak pinggang yang itu tidak muncul di televisi tapi dari handphone orang-orang yang hadir di sana. Gimana pandangan Abang? Iya, memang debat yang baik yang seperti itu. Mengeluarkan seluruh sisi, bukan cuma intelektualitas, tapi karakter, moral, termasuk ya the inner circle dari orang tersebut gitu loh ya. Dan pandangan saya sih seluruh strategi pencitraan yang cuekin, senyumin, nariin, gemoin macam-macam agak berantakan tuh semalam. Iya, 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 iya. Ini Bang, kita juga pengen tahu bahwa banyak tuduhan bahwa yang dilakukan oleh Anies Baswedan semalam itu personal attack, jadi menyerang pada sosok pribadi bukan pada kebijakan. Bagaimana pandangan Abang? Mungkin di bab tentang pemilikan lahan yang 340.000 hektar itu Ya. dianggapnya itu personal attack ya. Tetapi justru pandangan saya yang personal attack itu Anda tidak mengerti. Anda harus belajar lagi, Anda tidak punya etika, Anda tidak layak bicara etik. Itu yang personal attack. Kalau Mas Anies kerangkanya memang harus dibuka gitu karena ini ruang publik, biar publik tahu transparan. Ini loh selama berapa tahun memimpin masih banyak sekali prajurit kita yang ngontrak. Inilah yang terjadi, minimum essential force kita belum tercapai. Ini yang terjadi ketika alutsista bekas dipakai gitu, atau alutsista kalau bahasa Mas Ganjar pendekatannya top down, tidak bottom up ya. Sampai kalau Mas Ganjar bilang tuh kan, saya kalau dikasih senjata yang tidak saya perlukan, sudah saya siapkan tuh museumnya tuh. Kalau emang nggak perlu gitu lah. Nah ini Mas Anies kerangkanya bagus sekali. Bukan cuma beli senjata, tapi definisikan dulu tantangannya apa, lingkup lingkup pertempurannya seperti apa, baru itu yang kita lakukan. Langkah yang kita lakukan membeli alutsista dan nggak bisa bottom up, tapi harus didesain sesuai dengan tantangan dan gangguannya gitu. Begitu Kang. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mas Anies itu bukan personal attack tapi lebih kepada kebijakan-kebijakannya. Tapi ketika kemudian kita melihat serangan dari kubu mereka bahwa Pak Anies melakukan personal attack, berarti ini bisa dikategorikan sebagai upaya framing negatif terhadap Anies Baswedan, Bang ya. Kalau begitu ini apakah akan setiap pasca debat ini yang muncul adalah framing versus framing? Bagaimana, gimana Bang? Ya memang debat satu hal, tapi efek debat itu adalah membentuk persepsi. Dan persepsi itu yang sedang dibuat ya. Baru dapat laporan pasca debat itu banyak sekali berita dan bukan organik ya. Framing yang dibentuk, tetapi semua kalah. Saya baca datanya Drone Emprit, yang paling tinggi sentimen positifnya Mas Anies, paling rendah Pak Prabowo. Yang paling banyak dapat komen cuitan sampai 193.000, Mas Anies 147.000, Mas Ganjar, Pak Prabowo kayaknya 67.000 atau berapa gitu, dan dengan sentimen negatif yang cukup tinggi. Tapi kita harus berhati-hati dengan ambil kisah perang Vietnam. Amerika kocar-kacir di perang Vietnam, tapi dengan film Rambo itu loh. Jagoannya ya Amerika, bahkan cukup 1 person gitu loh. Nah sekarang kan eranya era seperti itu. Nah kita harus betul-betul mampu nih menjaga momentum dan terus, makanya jangan lupa istilahnya
share, subscribe, like gitu loh. Itu bagian dari jihad juga itu sekarang. Begitu kan? Iya, iya.